videonya jatuh lah. Ntar tak taruh sini kali ya, gak kelihatan wajahku. Ntar dah. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi ini video random. Ini adalah kumpulan tumpukan buku-buku yang akan saya kembalikan ke perpustakaan. Jadi karena saya sudah mau balik ke Indonesia, videonya jatuh. Jadi karena saya mau balik ke Indonesia, artinya semua buku-bukunya perpustakaan harus dikembalikan gitu kan. Karena kan kayak ada masa masa aktif anggota perpustakaan juga gitulah. Ini kayak masih ada belasan buku yang masih saya simpen. Dan di video kali ini mungkin saya akan memperlihatkan beberapa buku yang terkait modul saya terakhir, yaitu Leadership in Healthcare gitu ya. Apply Leadership and Management in Healthcare. Nah, bukunya apa aja yang mau saya kembalikan gitu. Ini ada buku tentang Developing Leadership Skills for Health and Social Care Professionals. Bukunya ini lumayan bagus dan banyak kayak ini bahas tentang tools untuk mengakses apakah sebuah kepemimpinan atau manajemen di sebuah organisasi itu udah efektif atau belum. Kemudian juga beberapa isu yang terkait kepemimpinan, misalkan bagaimana ketika misalkan perempuan menjadi sebuah pemimpin di sebuah organisasi yang misalkan banyak laki-laki yang menjadi anggotanya gitu ya, atau misalkan tim yang akan mengeksekusi ide-idenya gitu. Nah, apa saja yang membuat barrier atau blok saat perempuan itu memimpin sebuah organisasi gitu. Kemudian ini buku lama juga sih, kayak English for Research Use Style and Grammar. Jadi kayak buat academic writing untuk international student. Terus habis itu ini ada Learning the Workplace. Ini kayaknya saya pernah upload buku ini di Instagram saya. Bukunya lumayan bagus. Ini yang nerbitin dari Scotland dan banyak kayak worksheet-worksheetnya juga yang bisa dipelajari kalau misalkan mau mengadakan training atau apa gitu kan. Tapi ini kemarin saya cek di Amazon, harga bekasnya aja sekitar 1,6 atau 1,8 juta gitu kan. Jadi memang lumayan mahal ya gitu. Kemudian yang ini Leading, Managing and Developing People. Ini seingat saya ambil buku ini, tapi dia lebih kepada kayak business management dan lain sebagainya gitu loh. Jadi memang kayak konsep-konsep leadership itu banyak yang ngikut, kayak ada banyak irisan dengan ilmu manajemen bisnis dan lain sebagainya gitu sih. Jadi di kampus saya itu kan juga ada Master Project Management kan. Jadi ini masuknya di buku-bukunya mereka gitu. Terus Advanced Practice in Healthcare. Ini menurut saya juga sangat bagus ya. Maksudnya kalau teman-teman aware, beberapa jurusan di UK itu kalau misalkan relate sama profesi kesehatan, akan banyak sekali kayak MSc Advanced Practice misalkan kayak di jurusan saya MSc Advanced Midwifery Practice, MSc Advanced Nursing Practice, atau MSc Advanced gitu yang spesifik terkait peningkatan kualitas pelayanan atau praktek dari si bidan gitu. Nah, ini bisa untuk hampir semua tenaga kesehatan gitu. How to advance practice in healthcare gitulah. Terus ini juga lumayan bagus, dan ini Adrian Furham, ini salah satu profesor juga di UK, dan dia lumayan banyak nerbitin buku terkait leadership and management juga. Terus ini yang bukunya terkait people management in turbulent time. Jadi kayak apa sih yang perlu dilakukan seorang pemimpin ketika dia itu menghadapi situasi yang sulit gitu ya. Namanya turbulent ini kan kalau misalkan kita naik pesawat gitu kan berarti kondisinya tidak sedang baik-baik saja gitu. Misalkan kayak pilotnya harus ngapain untuk menyelamatkan anggotanya atau menyelamatkan penumpangnya. Nah, kalau misalkan dalam konteks leadership, berarti apa yang perlu dilakukan oleh seorang leader ketika misalkan dia menghadapi sebuah masalah gitu. Ambil contoh misalkan ketika emergency situation, ketika COVID gitu kan. Nah, itu kan kayak situasi kritis ya, dimana dengan adanya kondisi tersebut bermunculan tuh kayak mungkin ide-ide atau kayak leader-leader yang terbentuk dari kondisi sulit. Nah, ini menurut saya pribadi ini bagus
Jadi kapan ketika seorang leader itu dapat rejection atau penolakan, atau dia nggak anggotanya dia nggak mendukung apa yang dia rencanakan dan lain sebagainya gitu. Jadi ini lumayan bagus gitu. Terus ini juga hampir sama, buku-buku kecil juga. Jadi How to Manage People. Kemudian ini juga lumayan bagus, The Leader Guides Managing People. Ini tuh kenapa kok saya bawain ambilin, karena kayak banyak yang teori-teori yang bukunya itu gampang dipahami gitu loh guys. Jadi kayak teorinya apa, kemudian praktikalnya bagaimana gitu. Terus termasuk ini juga, dan saya yakin sekali ini juga sama sih, masih kayak sama tadi. Kalau tadi managing people ya, terus ini salah satu kemampuan yang wajib banget dimiliki seorang leader atau pemimpin adalah how to motivate people gitu ya. Ini juga sama, bagaimana kita itu memotivasi anggota kita gitu kan, untuk mencapai tujuan organisasi gitu ya. Karena kan kita itu kerjanya sama manusia gitu kan, nggak kerja sama robot. Jadi bagaimana untuk memotivasi mereka, menginfluence mereka supaya mereka punya energi untuk mencapai titik yang ditentukan oleh organisasi gitu ya. Ini adalah salah satu benar-benar essential skill bagi seorang leader, bagaimana mereka bisa memotivasi orang lain. Kemudian ini lebih spesifik ke area nursing midwifery management skills. Jadi banyak kayak strategic planning proses, organisasi, kayak bentuk-bentuk organisasi kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan juga. Jadi nggak lebih general gitu ya. Ini lebih fokus pada area management leadership in health setting. Kemudian yang berikutnya adalah ini, coaching, mentoring, and supervision. Jadi kalau kita belajar lagi tentang konsep leadership and management itu, supervision, coaching, bagaimana seorang leader itu mengcoaching orang lain itu penting banget ya, karena dia harus tahu, dia harus memastikan bahwa kualitas anggotanya itu memiliki kapasitas yang sama gitu. Karena pasti dalam misal nih seorang leader itu tidak bisa kayak bakalan mengerjakan semuanya gitu. Kalau misalkan kita lihat kuadran prioritas gitu kan, mungkin ada sesuatu itu yang dia mungkin akan wajib dan emergensi harus dilakukan oleh si leader itu sendiri gitu. Atau misalkan dia akan menemui kondisi di mana ini mungkin kegiatannya nggak terlalu penting juga, tapi harus ada orang yang berangkat gitu. Nah itu mungkin di situ ada seni delegasi dan lain sebagainya gitu kan. Jadi banyak pekerjaan yang tidak harus dilakukan oleh si leader itu sendiri, tapi dia mungkin bisa melimpahkan ke anggotanya gitu. Nah ini di proses coaching, mentoring, supervision ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita itu merawat atau ngasih intinya kayak mentoring models lah untuk orang-orang yang kita pimpin gitu. Bagaimana kita ngasih positif atau negatif feedback, karena kan nggak boleh ya langsung misalkan kerjaanmu jelek banget gitu. Jadi kan ada seni-seni yang perlu diciptakan oleh seorang leader supaya proses coaching supervisionnya ini berjalan baik gitu, bukan malah semakin memperburuk performa kerja si tenaga kerja kita gitu. Tapi bagaimana itu menjadi sebuah bahan untuk si individual itu improve dalam sebuah organisasi gitu. Terus ini yang terakhir kayaknya saya cuprus banget, hampir 10 menit. Nah ini yang terakhir dan sangat penting juga, virtual leadership. Karena kita sekarang berada di zaman dimana internet itu bisa kemana-mana, kemudian orang bisa terhubung tidak harus datang ke lokasi gitu kan. Mungkin kita punya meeting, rapat dengan orang dari berbagai negara, kita punya project bareng, kita punya kolaborasi bareng gitu. Jadi virtual leadership ini sangat penting gitu ya. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan atau bentuk-bentuk koordinasi yang dilakukan secara virtual atau online. Nah, bagaimana kita sebagai seorang leader di era seperti saat ini memastikan bahwa proses manajemen atau kepemimpinan kita itu berjalan dengan baik gitu. Jadi
pemimpin saat ini tuh harus juga belajar bagaimana menjadi seorang virtual leader yang baik, gitu ya. Jadi meskipun nggak setiap hari bertemu atau setiap hari diawasi dan lain sebagainya gitu, tapi anggota kita itu bisa melakukan dengan baik, kemudian dia juga bisa mencapai sesuatu sesuai dengan yang kita sepakati di awal, mungkin seperti itu. Nah demikian teman-teman, karena saya mau segera berangkat, jadi demikian untuk video singkatnya. Nanti kalau misalkan sempat akan saya review beberapa buku-buku terakhir. Sebagian sebenarnya udah pernah saya kembalikan sih, dan nggak sempat saya ambil video. Terus ini mumpung cuacanya cerah karena dari kemarin tuh mendung, jadi saya mau berangkat dulu. Dadah, assalamualaikum.